Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Putri Laisya dengan NIM 122140180 dari kelas Jaringan Komputer RD. Nah, di sini sesuai dengan tugasnya routing dinamis BGP atau EIGRP. Untuk topologinya ini topologi dari yang udah dijelaskan di papan. Saya udah buat sebelumnya dan saya foto di HP. Saya akan coba buat ulang. Nah, di topologinya ada 3 router, terus ada 3 switch, ada 1 server dan 5 PC. Nah, langsung aja kita hubungkan tiap device-nya. Nah, setelah topologinya selesai dibuat, selanjutnya karena ini kabel fiber optik yang masih merah, untuk routernya kita nyalain dulu sesuai dengan interface yang terhubung. Di sini tuh fase Ethernet 4, di sini fase Ethernet 5, di sini fase Ethernet 0. Di sini saya kasih tanda biar memudahkan ketika konfigurasi nanti. Dinyalain. Oke. Nah, setelah itu pertama-tama di sini saya mau ngambil routing jenis EIGRP. Nah, untuk stepnya itu pertama kita konfigurasi dulu interface di tiap routernya. Untuk konfigurasinya sini pertama kita klik routernya, terus kita ke CLI, terus enable, configure terminal. Setelah itu kita ke interface yang pertama, itu ada fase Ethernet 0. Nah, untuk IP address-nya 192.168.122.1. Nah, pertama saya ngambil yang di sini dulu. Di sini tuh IP-nya 192.168.122. Karena dia /24, makanya subnetnya itu 255.255.255.0. Oke. Setelah itu no shutdown. Oke, kita exit lagi ke config-nya. Terus ke interface kedua, yaitu interface 40. Untuk IP-nya, IP address 192.168.7.1. Dari sini ke sini 1. Untuk subnetnya karena dia 30, berarti karena dia /30 berarti 255.255.255
252. Oke. Terus no shutdown. Oke. Lanjut lagi, exit ke interface ketiga. Itu interface fase Ethernet 50. Untuk IP address-nya di sini 192.168.51, dan untuk subnetnya masih sama /30. No shutdown. Oke. Setelah konfigurasi interface di routernya, selanjutnya kita ke DHCP si servernya. Caranya itu kembali lagi ke configure-nya, IP DHCP pool. Namanya karena ini sebelah kiri, saya kasih nama kiri. Terus networknya 192.168.122.0/nya 24.255.255.255.0. Oke. Terus gateway-nya, default gateway-nya, default router itu berarti 192.168.122.1, karena di sini tadi kita set interface-nya untuk yang di sini itu .1. Oh, salah. Default router. Oke. Setelah itu bisa kita cek show IP DHCP. Nah, oke, di sini udah. Setelah itu masuk ke router selanjutnya. Oh, tapi sebelum ke router selanjutnya, setelah setting DHCP router, nah itu kita verifikasi dulu, itulah dia dengan show IP DHCP pool di sini, dan udah muncul juga nama poolnya kiri, bener. Terus addressnya 254. Oke. Oke, current index. Lanjut ke router kedua, CLI. Konfigurasi interface lagi. Di sini itu ada 3. Yang pertama, configure terminal interface. Yang pertama itu ada interface fase Ethernet 4.0. Untuk IP address-nya 192.168.7, karena tadi sebelah sininya udah 1, maka di sininya saya buat 2. 192.168.72, karena /30 255 255 255 252. Oke. Habis itu no shutdown. Oke, lanjut ke fase Ethernet kedua. Interface 0, nih di sini itu interface fase Ethernet 00. Untuk IP address-nya 180.0/26.
181/26/26 berarti subnet masknya 255.255.192. Oke, no shutdown. Oke, lanjut ke interface ketiga. Itu ada interface fase Ethernet 50. Untuk IP address-nya 192.168.4.1. Untuk slash 30 berarti 255.255.255.252. Oke, no shutdown. Coba kita tes show IP route. Terkoneksi 47.180. Oke. Setelah itu lanjut ke DHCP routernya. Pertama configure terminal, terus ke IP DHCP pool, karena ini sebelah kanan saya buat namanya kanan. Terus networknya 192.168, berarti pakai yang di sini, berarti itu 180.0 180.0, dan subnet masknya 26, tadi 255.255.192 network. Lanjut default gateway-nya, default router 192.168.180.1 sesuai dengan interface yang udah di set tadi. Oke. Lanjut ke router selanjutnya, CLI enable terlebih dahulu, masuk ke configure terminal. Terus pertama tadi interface dulu. Di router ketiga ini ada yang pertama interface ini fase Ethernet 50, IP address ada 192.168.5. Tadi di sini 1, berarti di sini 2. 52/255.255.255.252. Oke, no shutdown. Selanjutnya ada interface 40. IP address-nya 168.4.42. Oke. Shutdown, exit. Lanjut interface F00, IP address sini 140.1/25 berarti .128 di oktet keempatnya. 128. Oke, no shutdown, exit. Lanjut ke DHCP poolnya, IP DHCP pool bawah networknya 192.168.140.0, terus subnet masknya 255.255.128.
dan default gateway-nya, default router si interface yang di sini tadi, berarti 192.168.140.1. Oke. Setelah itu kita coba show IP. Nah, di sini udah kehubung, ada si 40 tadi yang di sini, terus ada si 50 sama ada si 140 di sini. Oke. Kalau udah DHCP routernya, kita langsung ke routingnya. Dan di sini saya pilih routing EIGRP. Sebenarnya untuk EIGRP dan BGP itu dari yang saya pelajari itu tidak jauh beda, hanya saja di konfigurasinya itu di si BGP sendiri menambahkan konfigurasi untuk si neighbornya dulu, baru si networknya. Jadi setelah mengassign jenis routernya, selanjutnya di-assign si IP neighbornya, lanjut ke si IP networknya. Nah, kalau si EIGRP ini dia nggak perlu assign neighbornya, jadi langsung assign dia jenis router EIGRP, terus langsung ke assign networknya gitu. Nah, langsung aja kita coba. Pertama router 0. Nah, caranya itu masuk dulu ke configure terminal, terus kita assign router EIGRP. Nah, terus setelah router EIGRP itu kita harus mencantumkan yang namanya AS. Nah, AS itu autonomous system. Nah, autonomous system ini terserah. Di sini saya buat 700. Nah, salah satu perbedaannya juga kalau si EIGRP ini AS untuk semua routernya itu harus sama, sedangkan si BGP boleh beda-beda. Dari sini udah masuk router EIGRP 700, terus kita ke networknya. Networknya itu ada si IP-nya. IP networknya EIGRP. Nah, di sini tuh kan ada 3 kabel ya yang mengitari si router 0. Berarti yang kiri dulu networknya itu udah 192.168.122.0. Nah, biasanya kan setelah IP dari networknya itu kita masukin subnet masknya. Tapi untuk di EIGRP ini, dari yang saya pelajari itu disarankan dan direkomendasikan untuk menggunakan wildcard masknya. Nah, wildcard mask itu didapat dari subnet mask yang full 255.255.255.255 dikurang dengan si subnet masknya gitu. Si subnet mask si network ini. Nah, karena di sini si bagian kiri ini itu /24, maka 255.255.255 dikurang dengan /24 itu berarti sisa 000.255. Setelah itu exit, kita coba lagi. Bentuknya ada si 70 ada 0003, karena 255 dikurang 252, 1 2 3 4. Oke. Terus lanjut lagi ke yang fast ethernet 5 itu 50 subnet wildcard masknya sama. Oke, lanjut kita coba cek si routernya. Cara cek routernya itu show IP.
root. Nah, di sini itu yang D itu EIGRP di sini sesuai dengan ini. Nah, berarti udah berhasil si 5, terus ada si 7, nah, sama si 122 nih. Oke, selanjutnya ke router kedua. Router 1 itu enable, karena kita mau assign si routingnya, configure terminal dulu, terus kita assign si routernya. Router EIGRP, karena tadi udah di set AS 700, jadi harus disamain 700. Terus networknya pertama di kiri ada si 7, 92, 168, 70, wildcard masknya 0003 ya, karena dia /30. Oke, lanjut. Setelah si 7 ada si 180, terus karena dia /26 berarti 255 dikurangi 192, 63, 180, 63. Oke. Next ada si 40 karena tadi /30 berarti samain 40. Oke. Setelah itu coba kita cek lagi show IP root. Nah, ini udah berhasil 40 50 gitu. Pokoknya yang D itu yang EIGRP. Nih. Lanjut ke router ke 3. Configure terminal, terus assign routernya, router EIGRP AS 700. Lanjut ke networknya yang di kiri dulu, 192, 168, 50, 0, 3. Terus yang di kanan 40, wildcard masknya juga sama. Selanjutnya yang di bawah itu si 140, terus dia wildcard masknya berarti karena /25 255 dikurangi dengan 128, 127, berarti wildcard masknya 000127. Nah, udah desain 3. Kita cek lagi show IP root. Nah, udah berhasil. Nah, habis itu setelah setelah itu coba kita show IP. Selanjutnya untuk IP langkah terakhir dari routing itu kita atur si IP and device-nya. Karena tadi udah di set jadi DHCP, langsung aja kita DHCP-in. Berhasil. IP-nya sesuai. Tadi di sini networknya 122.0/24 masih benar, gateway-nya juga benar. Tadi di sini udah di set 122.1. Lanjut di sini DHCP. Oke, berhasil juga.
Lanjut di sini berhasil. Di sini tadi /25 benar, .128 gateway-nya 1401 di sini. Oke, IP-nya benar. Oke, lanjut ke bagian sini. Seharusnya 180.2 sama 3. Titik 2 sama 3. Oke. /26 192. Oke. Gitu ya, oke. Oke. Sampai sini udah benar. Yang terakhir kita testing, uji ping. Coba saya mau tes dari PC 0 ke bawah dulu deh, coba 192 168 140 kedua. Oke, sini terkirim. Terus saya mau nyoba dari PC 0 ke sebelah kanan. 180 3. Oke, dari sini berhasil ya. Coba saya coba lagi yang dari sini, dari PC 1 ke PC 0. 122.3. Sini berhasil. Terus coba ke yang kanan 180.2. Oke, sini juga berhasil. Nah, dari sini terbukti kalau routing EIGRP-nya berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari routing BGP dan juga EIGRP. Pertama, untuk BGP itu dia beda dengan RIP, EIGRP dan juga OSPF. Karena yang RIP, EIGRP sama OSPF itu tugasnya kan menghubungkan router satu dengan router lainnya. Sedangkan si BGP ini dia menghubungkan antara si AS itu, si autonomous system itu, atau antar provider. Nah, untuk langkah-langkahnya si BGP itu yang pertama assign jenis routernya, terus masukin AS-nya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk BGP itu untuk routernya itu boleh beda-beda untuk AS-nya sendiri. Setelah assign jenis routernya, lanjut assign si neighbor-nya. Neighbor itu yang sekitarnya. Jadi misalnya saya mau konfigurasi yang di router 0, berarti saya harus assign yang di sekitarannya seperti sini, terus sini dan sini. Nah, setelah neighbor baru masuk ke si networknya gitu. Nah, sedangkan untuk si EIGRP sendiri, EIGRP itu protokol routing dan merupakan inovasi atau perkembangan dari si IGRP. IGRP ini juga merupakan hybrid atau gabungan dari distance dan link state routing protocol. Terus algoritma yang digunakan untuk IGRP itu namanya dual diffusing update algorithm. Nah, di dalam IGRP ini ada administrative distance atau AD yang biasanya itu di IGRP itu 90. Nah, untuk step-stepnya itu kita assign dulu jenis routernya, terus kita langsung masukin si networknya. Terus untuk EIGRP juga ketika assign networknya itu kita nggak masukin subnet masknya, tapi wildcard masknya, yang mana wildcard mask itu didapat dari subnet mask dikurang dengan subnet mask yang full 255 di keempat oktet, dikurangnya dengan subnet mask di IP yang mau di-assign gitu.
Mungkin sekian dari penjelasan saya di tugas kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.